antara Ara dan Anya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ara, cepet buatin paman kopi. Jangan lelet, jangan lambat. Teriak Burhan, paman Ara. Iya paman, ucap Ara dari dalam kamar. Dia sebenarnya tadi sedang sibuk menjahit pakaiannya yang sudah koyak-koyak. Namun karena mendapat teriakan dari pamannya, Ara segera keluar kamar dan masuk ke dalam dapur untuk membuat kopi. Sekalian buatin aku teh manis ya. Tiba-tiba perempuan yang baru keluar dari kamar itu menyuruh Ara untuk membuatkan teh manis. Ara hanya bisa mengangguk. Dia menuruti perintah wanita itu. Wanita itu bernama Dwi. Dia adalah anak dari pamannya. Sejak kecil, Ara sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan saat orang tuanya sedang perjalanan urusan pekerjaan. Karena keluarga ayahnya hanya tinggal paman Burhan, makanya Ara mau tidak mau harus tinggal di sini. Walau sebenarnya keluarga pamannya ini tidaklah baik. Paman, bibi, beserta anaknya kompak, menjadikan Ara sebagai tulang punggung keluarga, sekaligus pembantu rumah tangga. Memang, orang tua Ara sudah lama pergi. Saat itu usia Ara masih 10 tahun, dan sekarang gadis itu sudah tumbuh dewasa. Usianya sekarang sudah 25 tahun. Dengan cepat, Ara segera membuat kopi dan juga teh, pesanan paman dan sepupunya itu. Ini paman kopinya, ucap Ara sembari menaruh kopi itu di meja teras. Ya biasanya pamannya suka duduk di teras sambil membaca koran. Hanya itu saja jawaban dari pamannya tanpa menoleh ke Ara sedikit pun. Setelah mengantarkan kopi untuk pamannya, Ara juga akan langsung mengantarkan teh pesanan Dwi. Tapi setelah ia melihat ke kamar Dwi yang memang tidak tertutup pintunya, Dwi tidak ada di sana. Ara mencari Dwi ke dalam dapur, ke ruang tamu, namun tidak ada juga. Dwi memutuskan untuk ke belakang. Mungkin saja Dwi sedang duduk di belakang rumah. Biasanya wanita itu akan duduk di belakang rumah sembari teleponan dengan pacarnya. Benar saja dugaan Ara. Dwi ada di sana. Entah pembicaraan apa yang membuat Dwi harus menjauh dari orang-orang yang ada di rumah ini. Karena tidak mau dituduh menguping, Ara segera memanggil Dwi. Dwi, ini tehmu, ucap Ara. Ya, bawa sini. Perintah Dwi sembari melambaikan tangannya, memberi isyarat kalau Ara harus meletakkan teh itu di dekat kursi di mana tempat ia duduk. Sudah sana pergi, jangan nguping pembicaraanku. Perintah Dwi lagi karena dia takut jika pembicaraannya dengan pacarnya itu didengar orang lain. Tanpa menjawab, Ara langsung pergi dari sana. Dia melanjutkan lagi pekerjaannya menjahit bajunya yang koyak-koyak. Ya Allah, banyak banget koyaknya. Ya wajar saja sih, usianya saja mungkin sudah separuh umurku. Ya, itu adalah baju lama Ara. Paman dan bibinya memang sengaja membelikan baju yang kebesaran untuk Ara. Alasannya agar baju-baju itu bisa dipakai Ara dalam waktu yang lama. Buktinya, benar saja, sampai usia Ara 25 tahun, baju yang ia beli saat umurnya mungkin masih 15 tahun itu masih muat ia pakai. Badannya yang memang tidak terlalu tinggi dan juga langsing itu membuat pakaian-pakaian lamanya masih muat. Ara hanya sesekali saja membeli pakaian, belum tentu setahun sekali. Karena meskipun ia bekerja dan mendapatkan uang cukup besar setiap bulannya untuk ukuran di kampung, Ara tidak pernah memakai uang itu untuk keperluannya sendiri. Semua uangnya dia berikan pada bibinya. Alasannya untuk membayar hutang orang tuanya. Ara juga pernah berpikir kenapa hutang orang tuanya tidak lunas sampai usianya 25 tahun. Padahal, sejak usia Ara 15 tahun dia sudah bekerja.
sudah membantu perekonomian keluarga pamannya ini. Ya, Ara tidak sekolah lagi. Dia dipaksa berhenti sekolah oleh keluarga dari pamannya. Alasannya karena tidak cukup biaya, jadi hanya Dwi saja yang sekolah. Tapi, Dwi malah tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia selalu mendapatkan peringkat terakhir. Sampai dia lulus SMA pun, peringkatnya tetap peringkat terakhir. Itulah yang membuat Paman dan Bibi tidak berniat menguliahkan Dwi. Karena dia takut jika hanya akan membuang-buang uang saja. Jadilah Dwi hanya menganggur di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah juga tidak, bekerja di luar juga tidak. Ya, pokoknya kerjaannya hanya makan tidur dan teleponan dengan pacarnya. Sesekali dia kencan, itu pun secara sembunyi-sembunyi, karena takut ketahuan orang tuanya. Sebab hubungannya dengan lelaki itu tidak direstui. Karena Paman dan Bibi tahu bahwa pria itu tidak bekerja dan keluarganya juga miskin. Makanya Paman dan Bibi tidak mau jika Dwi berhubungan dengan orang seperti itu. Paman dan Bibi maunya Dwi memiliki pasangan orang kaya, sehingga hidup mereka tidak susah lagi. Setelah selesai menjahit pakaian dan waktu kerja sebentar lagi, Ara segera berganti dengan pakaian yang layak. Ya, meskipun dia hanya bekerja di kebun teh, tapi setidaknya dia memiliki pekerjaan dan penghasilannya cukup. Setelah bersiap-siap, Ara segera berpamitan dengan pamannya. Ya, paman Ara itu akan berangkat kerja lebih siang daripada Ara. Bisa jam 9 bahkan jam 10. Kerjanya yang hanya memang tukang ojek, membuat ia tidak besar penghasilannya. Tapi sebenarnya kalau pamannya mau lebih rajin, bisa saja. Ya begitulah paman Ara. Berangkat jam 9, nanti jam 3 sore sudah pulang. Alasannya sudah lelah dan penumpang tidak ada. Kalau paman Ara mau berangkat lebih pagi, banyak dong ibu-ibu yang akan berangkat ke pasar. Dan pasti membutuhkan tukang ojek. Tapi paman Ara lebih memilih bangun siang, kemudian ngopi membaca koran, makan dan bersantai-santai terlebih dahulu. Sedangkan Bibi sejak jam 6:30 tadi sudah berangkat bekerja. Bibi Ara bekerja sebagai tukang cuci gosok di rumah tetangga. Jika ada panggilan, tapi jarang, belum tentu setiap hari ada yang memakai jasanya. Sesampainya di tempat kerjaan, Ara langsung mengambil peralatannya. Dia memetik teh seperti pekerja yang lainnya. Tempat Ara bekerja adalah kebun teh milik juragan terkaya di kampungnya. Kebun tehnya sangat luas, entah berapa puluh hektar. Iya, sejak umur 15 tahun Ara sudah kerja di kebun teh ini. Jadi, dia cukup senior kerja di sini. Ara, kamu nggak mau merantau saja apa? Masa cuman mau kerja gini-gini aja? Tanya salah seorang ibu-ibu yang memang teman Ara juga. Gak tahu deh Bu, kayaknya masih betah deh kerja di sini. Kalau ke kota saya juga mau kerja apa? Saya kan cuma lulusan SD. Jawab Ara merasa tidak percaya diri. Sebab memang dia hanya lulusan SD dan tidak terlalu pandai. Dia hanya bisa membaca saja. Berhitung yang lainnya pun kurang pandai. Namun parasnya yang ayu membuat lelaki yang melihatnya terpesona. Tidak terkecuali anak dari pemilik kebun teh itu. Iya sih, tapi kamu kan cantik. Mungkin penampilanmu yang menarik bisa dipakai untuk bekerja. Ucap salah satu teman Ara juga. Emang kerjaan apa Bu yang hanya mengandalkan tampang saja? Semua itu kan perlu skill dan kemampuan. Pukas Ara. Iya sih. Tapi ya sudahlah ya, daripada kita nggak kerja, mendingan kita kerja di sini dapat uang. Jawab salah seorang teman Ara lagi. Ngobrol aja, kerja yang cepat. Jangan kebanyakan ngobrol. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Pak Darno pemilik kebun. Iya Pak, kami kerja kok, walaupun sambil ngobrol. Sesekali saja untuk menghilangkan suntuk. Jawab salah satu pekerja yang cukup senior, karena usianya tidak muda lagi, sudah hampir kepala 5. Kamu ya, ngejawab aja kalau dibilangin.
udah, kerja. Pak Darno memang terkenal sebagai pemilik kebun yang tegas dan juga galak. Tapi sebenarnya dia baik. Karena Pak Darno tidak pernah memperkerjakan orang luar, semuanya warga-warga sekitar. Karena sudah mendapat peringatan, kelompok memetik teh Ara langsung diam, tidak berani berkata apapun lagi. Mereka hanya fokus dengan pekerjaan masing-masing, hingga tidak terasa sudah sampai jam 11:30 siang. Ayo istirahat, sudah 11:30. Ajak si senior memberitahu para juniornya. Iya Bu Dilah, makasih udah diingetin. Mereka semua pun beristirahat, duduk di tempat yang agak teduh, dan memakan bekal masing-masing. Tak jarang juga mereka bertukar lauk sesama teman, agar kebersamaan semakin hangat di antara mereka. Hal itulah yang membuat Ara betah kerja di kebun teh itu, karena kekeluargaannya sangat erat sekali, dan semua orang yang ada di sana Ara kenal. Rasanya masih terlalu sayang untuk pergi dan merantau dari desa ini, karena di desa inilah dia tumbuh dari kecil sampai dewasa. Ara, kamu belum ada niat untuk menikah? Tanya Budilah. Sebenarnya niat itu sudah ada Bu sejak lama, tapi yang belum ada calonnya. Ara dan teman-temannya juga termasuk Budilah si penanya tertawa bersama-sama. Ya, candaan-candaan lucu dan ringan seperti itu membuat kebersamaan mereka semakin menyenangkan. Walau sebenarnya untuk Ara pertanyaan itu sebagai momok yang menakutkan dan membuatnya risih. Tapi dia buat enjoy saja daripada stres. Saat mereka masih asik makan bekal masing-masing, tiba-tiba Ara dihampiri oleh anak si pemilik kebun. Iya, bukan rahasia umum lagi. Kalau Fikri, si anak pemilik kebun, memang menyukai Ara. Teman-teman Ara juga sudah tahu dari gelagatnya. Ara, kamu lagi makan ya? Maaf aku telah datang, padahal niatnya aku ingin mengajak kamu makan di luar. Ucap Fikri dengan masih duduk di atas motor gedenya. Iya mas, aku lagi makan, ini juga udah mau kenyang. Makasih, gak perlu deh makan di luar. Jawab Ara, merasa tidak enak hati dengan teman-temannya yang lain. Gak apa-apa Lora kalau kamu mau ikut makan keluar sama anak Pak Bos. Lumayan kan, bisa untuk perbaikan gizi. Ucap ibu-ibu yang ada di sana. Ara tersenyum malu. Enggak deh, makan ini aja udah cukup kok. Maaf ya mas. Ara berkata sembari melihat ke arah Fikri. Iya, gak apa-apa. Ya udah kalau gitu, aku lanjut ya. Fikri berpamitan dengan Ara. Tapi nanti aku jemput kamu ya Ra. Kalau udah pulang. Ucap Fikri lagi sebelum ia membunyikan motornya. Gak usah mas, ngerepotin. Jawab Ara merasa tidak enak hati. Enggak kok, pokoknya nanti aku jemput ya. Kamu tunggu aku, jangan pulang dulu. Pinta Fikri sekali lagi. Kemudian, dia segera membunyikan motornya yang bersuara besar itu. Ibu-ibu yang melihatnya merasa kagum. Karena di kampung mereka hanya Fikri yang memiliki motor sebesar itu. Udah deh Ra, sikat aja. Kenapa sih harus malu-malu? Lumayan loh. Dapat anak juragan, bisa hidup enak kamu. Timpal Budilah setelah motor Fikri menjauh. Enggak bu, aku kan gak selevel sama dia. Mana mungkin orang tuanya setuju memiliki menantu seperti aku, miskin tidak berpendidikan pula. Jawab Ara semakin insecure. Karena status sosialnya dengan Fikri sangatlah berbeda. Itu kan hanya anggapanmu saja Lora. Belum tentu kan keluarganya tidak setuju. Ah, sudahlah bu. Kita lanjut makan aja, gak usah dipikirin itu. Kalau memang jodoh gak kemana. Iya kan Rah? Timpal Bu Fitri. Ia merasa kasihan karena Ara selalu dipojokkan. Sebab memang di kelompok mereka hanya Ara yang masih gadis. Ara tersenyum mendengar pembelaan dari Bu Fitri. Mereka pun melanjutkan makan siang mereka hingga habis. Setelahnya, mereka sholat zuhur terlebih dahulu sebelum nanti lanjut kerja lagi. Di sore harinya setelah pekerjaan Ara selesai, niatnya akan langsung pulang. Dia lupa
Kalau tadi Fikri akan menjemputnya, Ara berjalan dengan pelan karena memang kakinya sudah sangat lelah. Belum lama Ara berjalan. Tiba-tiba terdengar suara motor Fikri. Tak lama kemudian sudah dekat dengan Ara. Dia menoleh ke belakang. Benar, itu Fikri. Ara baru teringat kalau Fikri akan menjemputnya. Dia pun segera berhenti berjalan. Ara, kok kamu malah jalan sih? Tanya Fikri merasa kecewa. Maaf mas, aku lupa. Kukira juga kamu gak jadi jemput aku. Aku kan kotor mas, nanti motormu jadi kotor. Alah, gak usah dipikirin. Ayo naik, aku antar kamu pulang. Ajak Fikri. Dengan ragu-ragu, Ara naik ke motor besar Fikri. Fikri segera melajukan motornya menuju ke rumah Ara. Tapi sebelum itu, dia mengajak Ara ke suatu tempat. Loh mas, kok kita berhenti di sini? Mau ngapain? Tanya Ara kebingungan. Kita berhenti di sini dulu ya. Aku mau ngajak kamu foto. Pasti bagus banget di sini. Fikri menyuruh Ara berdiri di spot yang menurutnya bagus. Kemudian, Fikri memoto Ara beberapa kali dengan ponselnya yang sudah sangat bagus. Lihat, bagus kan hasilnya? Tanya Fikri pada Ara sembari menunjukkan hasil fotonya. Iya mas, bagus. Tapi bukan aku yang bagus mas. HP-mu saja yang terlalu canggih sehingga hasilnya begitu bagus. Enggak lah, kamu emang cantik. Ya pasti hasil fotonya juga cantik. Sudahlah, kamu jangan insecure gitu. Kamu harus percaya diri. Ucap Fikri, memberi pengertian pada Ara. Dan meyakinkan bahwa dirinya itu cantik dan tidak boleh merasa minder. Ara hanya terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Ya sudah, ayo aku antar kamu pulang. Fikri segera mengantarkan Ara pulang ke rumah paman dan bibinya. Setelah sampai, Ara segera turun dan mengucapkan terima kasih pada Fikri. Setelah itu, Fikri segera berpamitan dan pergi. Dwi, kamu itu kalau cari pasangan kayak Ara, anak juragan kaya, bisa enak hidup kita. Jangan seperti pacarmu itu. Yang gak kerja, keluarganya miskin pula. Benar-benar kamu itu bodoh. Ucap Bibi Ara memarahi anaknya itu. Karena anaknya tidak bisa mencari pasangan yang lebih baik dari pria yang ia dekati sekarang. Tapi kan Bu, cinta gak bisa dipaksa. Aku cinta loh sama Mas Baron. Ya sudahlah Bu, terima saja. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Kenapa sih dipermasalahkan? Jawab Dwi merasa kesal karena ibunya membandingkan ia dengan Ara. Dwi, kamu itu yang gak realistis banget. Baron itu memang ganteng. Lebih ganteng daripada Fikri. Tapi kamu lihat dong, dia gak kerja. Setiap hari cuma nongkrong aja kerjaannya. Gak mendapatkan uang. Kalau kamu menikah sama dia, mau makan apa kamu? Umpat Bibi Ara lagi, mengatai Baron, pacar anaknya. Udahlah Bu, gak usah ngatain Mas Baron. Aku cinta sama dia. Bapak sama ibu mau melarang kayak apapun, aku gak akan pernah memutuskan hubunganku dengan Mas Baron. Pokoknya, aku mau nikah sama dia, gimana pun caranya. Dwi yang merasa kesal langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia agak sedikit membanting pintu. Ara yang melihat kejadian itu merasa terkejut. Dwi kenapa? Tanya Ara pada bibinya. Udah gak usah ikut campur. Sana masak. Bentar lagi paman mau pulang. Loh Bi, paman belum pulang ya? Biasanya kan jam segini udah di rumah. Tanya Ara merasa keheranan. Karena biasanya pamannya itu sudah ada di rumah sebelum ia pulang. Iya gak tahu. Tumben pamanmu belum pulang jam segini. Ya sudah gak usah banyak tanya. Cepat masak sana. Bibi capek baru pulang. Perintah Bibi Ara. Ara tidak bisa membantah lagi. Dia segera masuk ke dalam dapur dan mencari bahan makanan yang bisa dimasak. Sekitar 1 jam Ara berkutat, akhirnya masakan yang ia masak sudah matang semua. Ada sayur bayam, tempe goreng, dan ikan goreng. Iya, bahan makanan yang ada di rumah itu semuanya dibeli menggunakan uang Ara. Bibi yang mengaturnya sehingga cukup untuk 1 bulan. Keluarga itu juga tidak mau kalau hanya makan dengan sayur dan tempe saja.
Pokoknya harus ada ayam atau ikan. Apalagi Dwi, anak manja itu maunya makan enak terus. Beruntungnya, paman dan bibinya tidak pernah membatasi soal makan Ara. Tapi Ara sadar diri, dia tidak mau makan terlalu banyak. Karena dia tahu hanya menumpang di rumah ini. Dan harus tahu diri. Makan malam tiba, mereka makan bersama. Setelah itu, Ara segera membereskan semua bekas-bekasnya dan mencuci piring kotornya. Iya, Ara memang terbiasa melakukan semuanya sendiri. Dwi tidak pernah membantu sama sekali. Waktu demi waktu berlalu, begitulah keseharian Ara. Bekerja, mengurus rumah, dan menjadi tulang punggung keluarga. Ara, besok ada seseorang yang mau ke sini. Dia ingin mengajakmu ke kota, ucap bibi Ara sesaat setelah Ara duduk di antara mereka. Siapa, Bi, yang mau menjemputku? Emang aku mau diajak kerja apa ke kota? Tanya Ara merasa bingung. Iya, Ra. Ada orang di kota yang butuh asisten rumah tangga. Gajinya jauh lebih besar daripada kamu memetik teh. Lumayan, bisa untuk tambah-tambah membayar hutang orang tuamu. Jadi biar cepat lunas. Ara selama ini memang tidak pernah tahu berapa nominal hutang orang tuanya. Yang ia tahu, kalau dia punya uang selalu diserahkan kepada paman dan bibinya dengan alasan untuk membayar hutang orang tuanya. Namun kali ini, tanpa ragu Ara menanyakan berapa nominal hutang orang tuanya. Emangnya berapa sih, Bi, hutang orang tuaku? Kira-kira kurang berapa lagi ya? Tanya Ara. Masih banyak, Ra, masih ratusan juta. Makanya, biar cepet lunas kamu kerja aja di kota. Gajinya besar, lumayan kan? Aku cuma mau tahu berapa nominalnya aja, Bi. Jadi, kalau nanti sudah lunas, aku juga tahu. Cuman itu kok maksudku, Bi. Gak yang lain. Melihat ekspresi bibinya yang marah, Ara menjadi tidak enak hati. Akhirnya, Ara hanya bisa setuju saja dengan permintaan bibinya untuk bekerja di kota. Kebesokan paginya, sesuai dengan perintah bibi, Ara mengemasi barang-barangnya. Dia menunggu jemputan. Ara tidak menyangka kalau dia akan dijemput dengan mobil yang sangat mewah. Dia baru pertama kali melihat mobil semewah itu. Karena memang di kampungnya tentu tidak ada mobil yang begitu mewahnya. Bi, bener itu mobil yang jemput aku? Tanya Ara keheranan. Iya bener. Sudah, kamu ikuti saja perintah mereka. Jangan melawan. Pokoknya, kamu ingat. Kerja yang bener, supaya hutang orang tuamu bisa cepat lunas. Iya, Bi. Aku ngerti. Jawab Ara. Terus gimana, Bi, kerjaanku di kebun? Aku kan belum pamitan. Sama Pak Darno, Bi. Tanya Ara. Udah gampang aja. Itu urusan Bibi. Yang jelas kamu kerja aja yang baik di sana. Ucap bibi Ara dengan ketus. Dia ingin segera keponakannya itu pergi dari rumah dan menghasilkan uang yang banyak. Ara pun dipersilahkan masuk ke dalam mobil mewah itu. Dari dalam mobil, Ara melihat sopir mobil itu keluar dan memberikan amplop berwarna coklat kepada bibinya. Ara tidak tahu apa isi amplop itu, namun terlihat sangat tebal sekali, seperti bungkusan uang. Ara pernah melihatnya di TV. Tanpa berani bertanya, Ara menurut saja. Mobil itu segera melaju menuju arah kota. Sementara di rumah paman dan bibi Ara, mereka bertiga bahagia sekali karena mendapatkan uang yang sangat banyak. Jumlahnya ratusan juta. Betapa bahagianya keluarga itu mendapat rezeki nomplok. Iya, sebenarnya paman dan bibi Ara menjual Ara ke kota. Katanya akan dinikahkan dengan orang kaya dan sudah berumur. Makanya, dia lebih memilih Ara saja yang dijual daripada putri mereka sendiri. Lumayan uangnya bisa untuk memenuhi gaya hidup mereka. Dengan uang ratusan juta itu, keluarga paman Ara membeli barang-barang ini dan itu, membeli kendaraan juga. Pokoknya mereka langsung berubah drastis, menjadi orang kaya dadakan. Bahagialah mereka menikmati hasil dari menjual Ara. Setelah kurang lebih 7 jam perjalanan, akhirnya Ara sampai di kota.
Dia diantarkan ke sebuah rumah yang cukup mewah sekali. Rumah itu berlantai 3, dengan cat berwarna putih cerah yang membuat kemewahannya semakin menyala. "Maaf Pak, ini rumah siapa ya? Apa saya kerja di sini?" tanya Ara. "Iya Mbak, Mbak akan kerja di sini. Silahkan turun." Sopir itu segera membukakan pintu untuk Ara. Ara diperlakukan dengan sangat baik, seperti seorang majikan. Ara segera turun dari dalam mobil mewah itu. Dia diantarkan masuk ke dalam rumah. Dalam rumah itu ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggunya. Sepertinya itu si pemilik rumah, karena penampilannya sangat sesuai sekali. Ada laki-laki parubaya dan wanita parubaya. Di sebelah mereka duduk juga seorang pria yang sangat tampan dan masih muda. Mungkin itu anak dari kedua orang itu. Dengan sopan, Ara membuka alas kakinya dan masuk ke dalam rumah itu. Namun, pria parubaya itu langsung menyuruhnya untuk memakai sendalnya. "Pakai saja alas kakimu, tidak usah dilepas," perintah pria itu. Ara dengan ragu-ragu memakai alas kakinya yang butut itu, kemudian masuk ke dalam rumah. Ara langsung duduk di bawah. Karena dia tahu hanya akan dijadikan pembantu, makanya dia langsung sadar posisi. "Loh nak, kenapa duduk di bawah? Sini, duduk di sofa," ucap wanita parubaya itu mempersilahkan Ara untuk duduk di sofa. "Maaf Bu, saya dari kampung. Nanti sofanya kotor karena saya," ucap Ara merasa tidak enak. "Gak apa-apa, jangan merasa kecil hati seperti itu. Sudah, jangan malu-malu, duduk saja di sofa, jangan duduk di bawah," perintah wanita itu lagi. Ara pun menuruti permintaannya. Dia segera duduk di sofa itu dengan malu-malu. Dari sudut mata Ara, dia melihat kalau pria muda dan tampan itu memperhatikannya dari atas sampai bawah. Ara menjadi semakin malu karena diperhatikan oleh pria setampan itu. Papa serius mau menjadikan wanita ini sebagai..." Ucapan pria itu terhenti setelah ia melirik orang tuanya dan kembali melirik Ara. Ara yang mendengar pertanyaan itu menjadi sangat terkejut. Apa maksudnya? Aku jadi deg-degan, batin Ara di dalam hati. "Iya, kamu benar. Gadis cantik ini yang akan Papa jodohkan sama kamu. Dia itu baik, meskipun ia dari kampung, tapi akhlaknya sangat mulia. Tapi Papa lihat dong penampilannya. Sangat kampungan sekali. Tidak sesuai sama aku, Pa. Nanti apa kata teman-temanku kalau aku membawa dia ke circleku? Tidak pantas." "Bima, jaga ucapanmu. Jangan sombong. Mama dan Papa tidak pernah mengajarkanmu sombong seperti ini. Apa yang kita miliki itu hanya titipan. Jangan pernah menyombongkan semua itu," ucap Bu Sylvia dengan tegas mengingatkan anaknya. "Tapi Ma, aku kan sudah punya Anya. Aku mencintai Anya. Gak mungkin aku ninggalin dia hanya demi wanita ini," ucap Bima lagi merasa tidak terima dijodohkan dengan Ara. "Sampai kapanpun Papa tidak akan pernah merestui hubunganmu dengan Anya. Dia itu bukan wanita yang baik. Kamu harus membuka matamu, Bima," ucap Pak Indra tak kalah tegas. Dia begitu keras berbicara dengan Bima yang terus memaksa ingin berhubungan dengan Anya. Pak Indra tahu kalau Anya bukan wanita yang baik. Dia juga pernah melihat Anya bepergian dengan seorang om-om. Makanya Pak Indra tidak pernah setuju hubungan Bima dengan Anya. "Kamu harus mengenal Ara lebih jauh supaya kamu tahu sebaik apa dia. Jangan hanya Anya saja yang ada di otakmu, sehingga pikiranmu jadi tidak benar dan berani melawan orang tua." Bu Sylvia juga terpancing emosi. Ara yang melihat perdebatan ketiga orang itu hanya melongo. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ara sedikit demi sedikit mulai mengerti. Jadi dia dikirim ke kota ini bukan untuk menjadi pembantu, melainkan dijodohkan dengan anak
si pemilik rumah mewah itu. Melihat Ara yang ketakutan dan kebingungan, Bu Sylvia menyuruh suami dan anaknya berhenti berdebat. "Sudah, Pak, Bima, kasihan Ara. Dia kebingungan melihat kita berdebat terus seperti ini. Maaf ya Ara, kamu boleh istirahat langsung. Nanti biar Bima yang akan mengantarkan ke kamarmu. Jam makan malam nanti barulah Papa dan Mama akan menjelaskan tujuan kenapa kamu ke sini," ucap Bu Sylvia. "Bima." Bu Sylvia memanggil Bima dan memberi kode. Bima yang memang sudah mengerti langsung mengajak Ara untuk ke kamarnya. Bima yang tidak berani lagi membantah orang tuanya langsung mengajak Ara. "Ayo, kutunjukkan kamarmu di mana," ajak Bima. Ara mengikuti langkah Bima, naik ke lantai 2. Ara yang tidak berani bertanya, hanya menurut saja. Setelah melewati beberapa kamar, akhirnya Ara sampai di depan kamarnya. Bima langsung membuka kamar itu dan menunjukkannya pada Ara. "Ini kamarmu," ucap Bima singkat. Ara yang melihat kamar begitu mewah, sangat terpukau. Dia tidak pernah melihat kamar semewah itu. Selama ini, dia tahu kamar mewah dari TV, dan sekarang sudah ada di hadapannya. Ara memandangi seluruh isi kamar. Bahkan untuk masuk saja dia merasa takut. "Masuk, mandi dan istirahat. Nanti sekitar jam 6 kamu turun untuk makan malam," ucap Bima memberitahu. Ara yang masih bengong karena terpukau dengan kemewahan kamar itu, tidak menjawab ucapan Bima. Dia masih terus saja bengong. "Kamu dengar gak aku ngomong apa?" ucap Bima dengan nada yang agak tinggi. Iya maaf, iya aku dengar." Bima langsung meninggalkan Ara. Ara yang masih terkagum-kagum, belum masuk ke dalam kamar itu, hingga perlahan-lahan dia memberanikan diri. Setelahnya, ia menutup pintu itu dengan pelan. Ara meletakkan tasnya di lantai. Dia takut tasnya itu akan mengotori kamar itu. Dengan ragu, dia duduk di kasur yang begitu mewah dan besar. Empuk juga kasurnya. Ara baru pertama kali bisa mencicipi kasur seempuk itu, tidak seperti kasurnya di rumah bibi dan pamannya. Kasur kapuk yang sudah usang. Tentu tidak empuk lagi. Setelah puas memandangi kamar itu, Ara teringat dengan pesan dari Bima. Dia segera mandi dan berganti pakaian. Niatnya ia ingin memakai bajunya saja, tapi setelah melihat isi lemari, Ara sangat terpukau dengan isi lemarinya. Baju-baju bagus berjejer rapi di sana. Awalnya Ara ingin mencobanya satu, tapi setelah dia pikir-pikir, tidak jadi. Akhirnya Ara memakai baju lusuhnya saja. Kemudian ia turun ke bawah karena sekarang sudah saatnya makan malam. "Loh, Ara, kenapa kamu pakai bajumu lagi? Di lemari kan banyak baju yang sudah ibu siapkan. Kamu pakai saja," ucap Bu Sylvia memberitahu pada Ara. "Maaf Bu, Ara nggak berani. Itu kan bukan punya Ara." "Itu, lihat Bima. Bagaimana akhlak Ara. Begitu sangat santun, tidak mau memakai barang orang lain tanpa izin. Kamu seharusnya mencari wanita sebaik ini, bukan seperti Anya, pacarmu itu." Lagi-lagi, Bu Sylvia memarahi Bima. Mereka pun makan malam bersama. Ara yang memang sudah lama tidak pernah makan enak, merasa bahagia sekali karena bisa makan dengan lauk yang lengkap dan semua rasanya enak. Setelah selesai makan, Ara tidak langsung ke kamarnya. Dia membantu asisten rumah tangga untuk membereskan bekas makan malam mereka. Ara juga ikut mencuci piring, padahal asisten rumah tangga di sana sudah melarangnya. Karena dia adalah nyonya di sini, tidak perlu melakukan hal itu. Bu Sylvia juga sempat melarang, tapi Ara menghiraukannya. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Setelah selesai, Ara ikut duduk di ruang tamu bersama keluarga Pak Indra. Dia yang memang sejak tadi sudah penasaran, langsung menanyakan
Untuk apa dia dijemput ke sini kalau bukan untuk menjadi asisten rumah tangga? Bu Sylvia pun menjelaskan, Arah, sebenarnya kami ini teman baik orang tuamu. Sejak kalian masih kecil, kami sudah menjodohkan kalian berdua. Dan sesuai amanah dari orang tuamu, kalau kalian harus menikah, kami berharap kalian bisa saling mengenal lebih jauh lagi dan memutuskan untuk segera menikah sesuai amanah orang tuamu. Kasihan mereka jika amanahnya tidak dilaksanakan. Papa dan Mama tidak tega. Papa dan Mama serasa berhutang dengan mereka. Maaf Bu Sylvia, memangnya orang tua saya kenal dengan Bapak dan Ibu di mana? Kok bisa kalian menjodohkan kami sejak masih kecil? Jadi ceritanya begini Arah. Dulu orang tua kamu dan kami itu memiliki bisnis bersama. Tapi sayangnya orang tuamu tidak berhasil melaksanakan bisnis itu karena kehabisan modal. Sebenarnya kami ingin membantu tapi mereka menolak. Akhirnya bisnis kami yang masih berjalan dan bertahan, tapi bisnis orang tuamu yang gagal. Hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Karena urusan bisnis itulah kami hubungannya jadi dekat. Sampai-sampai kami menjodohkan anak kami. Sudah lama kami mencari kamu, mencari keberadaan kamu. Karena usia kalian kan sudah pantas untuk menikah. Tapi sayang, kami menemukanmu dalam waktu yang cukup lama, baru sekarang bisa ketemu. Itu pun, jujur saja, kami harus membelimu dari paman dan bibimu. Barulah mereka mengizinkanmu untuk tinggal bersama kami di sini. Mendengar kenyataan yang sebenarnya, Ara sangat terkejut. Jadi, bapak sama ibu membeli Ara dari paman dan bibi? Tanya Ara. Iya Ara, jujur saja memang begitu. Tapi kenapa harus begitu? Kan bisa dibicarakan. Ara, kalau memang itu amanah dari orang tua, pasti Ara mau kok melaksanakannya. Kini Ara menangis karena teringat lagi dengan kedua orang tuanya. Sudahlah Ara, kami tidak apa-apa kok. Kami juga tidak menganggapmu murahan. Tapi semua itu kami lakukan untuk menyelamatkanmu. Kami tidak tega kamu diperlakukan dengan tidak baik oleh paman dan bibimu. Papa dan Mama mohon ya, salinglah kalian mengenal supaya bisa tumbuh cinta di antara kalian. Tolong laksanakan amanah dari orang tua Ara. Ya Bima, ucap Pak Indra memohon pada Bima. Iya Pak, Bima pikirkan dulu ya. Tapi tidak mudah bagi Bima melupakan Anya. Bima sangat mencintai Anya, Pak. Rengek Bima. Bima, bukalah matamu. Anya itu bukan wanita yang baik. Harusnya kamu bisa melihat itu dong. Masa barang nampak seperti itu saja kamu tidak kelihatan? Keterlaluan. Pak Indra tampak emosi pada Bima. Dia lagi-lagi membahas soal Anya yang sangat ia cintai. Padahal kedua orang tuanya tidak pernah setuju, sebab mereka tahu Anya itu seperti apa orangnya. Kebesokan paginya, Pak Indra dan Bu Sylvia menyuruh Bima mengajak Ara jalan-jalan. Bima dengan terpaksa melaksanakan perintah orang tuanya. Anya juga sudah menggunakan pakaian yang ada di lemari itu. Pakaian yang modis dan sangat pas dengan ukuran tubuhnya. Bima mengajak Ara jalan-jalan ke mall. Hingga tanpa sengaja, Bima melihat Anya sedang bergandengan dengan seorang laki-laki. Setelah Bima selidiki, ternyata laki-laki itu bukan lelaki muda, tapi lelaki yang sudah berumur. Bima yang memang belum tahu orang tua Anya mengira kalau laki-laki itu adalah ayahnya Anya. Tanpa ragu, Bima langsung menghampiri mereka berdua. Sayang, kamu di sini juga? Sapa Bima pada Anya. Anya terlihat sangat gelagapan. Dia langsung melepaskan gandengan tangannya pada pria itu. Iya sayang. Kamu ngapain di sini? Tanya Anya. Dengan ekspresi yang panik, Anya berkata, kenalin sayang, ini om aku. Iya om aku.
Ucap Anya sembari tersenyum kecut dan menyuruh Bima berkenalan dengan laki-laki yang ada di sampingnya. Laki-laki itu juga menurut saja, padahal pria itu adalah suami orang dan Anya menjadi selingkuhannya. Oh, ini jadi om kamu. Salam kenal ya om, Bima, pacarnya Anya. Ucap Bima sembari menjabat tangan pria itu. Ara hanya bisa memperhatikan Bima dan Anya yang ngobrol dengan asik. Dia memang jauh jaraknya dari mereka. Anya pun tidak tahu jika Bima ke mall itu bersama seorang wanita. Tanpa perasaan, Bima meninggalkan Ara seorang diri dan memilih pergi bersama Anya dan pria itu. Mereka malah makan di sebuah restoran yang ada di mall itu. Anya segera memesan beberapa menu. Namun, saat menu sudah datang, Bima malah kebelet. Dia pun ke toilet. Setelah selesai, dia kembali lagi ke tempat makannya. Namun, Bima merasa sangat terkejut sebab apa yang dibicarakan Anya dan pria itu benar-benar di luar dugaannya. Bima mendengar di sana kalau Anya dan pria itu bukanlah om dan keponakan, melainkan sepasang kekasih. Ya, kata-kata itu keluar dari mulut Anya sendiri. Dia mengakui semuanya tanpa dia menyadari kalau Bima ada di belakang mereka. Bima benar-benar marah. Dia langsung mengambil HP-nya dan pergi dari tempat itu. Dia yang baru ingat bahwa tadi ke sana bersama Ara, langsung kebingungan mencari wanita itu. Sampai ke parkiran dia mencari. Dia benar-benar panik. Bima takut kalau Ara hilang, karena ini kan baru pertama kalinya dia kesini. Bima ingin menelpon Ara, tapi dia baru sadar kalau Ara tidak punya handphone. Ya ampun, Ara kemana? Bisa gawat aku dimarahin papa. Gerutu Bima. Setelah kesana kemari mencari, akhirnya dia menemukan Ara. Ara sedang duduk di pinggiran parkiran termenung seorang diri. Ara, kamu ngapain di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Tanya Bima dengan nada tinggi karena dia merasa khawatir. Ngapain kamu mencari aku? Bukannya kamu sudah pergi dan senang-senang bersama Anya? Jawab Ara. Enggak kok. Aku enggak pergi sama Anya. Ayo kita pulang. Oh ya, aku sudah putus sama Anya. Aku akan serius menjalani hubungan dengan kamu. Tiba-tiba Bima berkata seperti itu. Hal itu membuat Ara sangat bahagia. Karena tujuan dia untuk memenuhi amanah orang tuanya akan segera tercapai. Hari demi hari berlalu, setelah Bima putus dari Anya, dia semakin dekat dengan Ara. Walau sejatinya cinta Bima kepada Anya masihlah besar. Namun, rasa kecewanya juga tak kalah besar. Sehingga Bima bertekad untuk melupakan Anya dan membuka hatinya untuk Ara. Kurang lebih beberapa bulan mereka dekat. Akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta itu di antara mereka. Bima yang memang jarang tinggal di rumah itu membuat mereka jarang bertemu. Tapi komunikasi selalu lancar. Ya, di hari itu, setelah Bima putus dari Anya, dia langsung membelikan ponsel untuk Ara, keluaran terbaru. Ara yang memang sangat gaptek sekali dengan teknologi, berusaha belajar dan bisa menggunakan ponsel pintar itu. Sekarang dia sudah pandai. Bahkan, Ara bertekad agar bisa menghasilkan uang dari ponsel itu. Iya, dia tidak mau berpangku tangan terus dan menikmati hidupnya menggunakan uang dari orang tua Bima. Suatu hari, Bima mengumpulkan orang tua dan juga Ara di ruang tamu. Katanya ada hal yang serius. Bima, ada apa? Tumben-tumbenan kamu ngumpulin kita semua? Tanya Bu Sylvia. Iya mah, ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Bima bicara dengan nada yang sangat serius. Hal penting apa? Tanya Pak Indra. Iya Pak, sesuai dengan amanah dari orang tua Ara, aku sudah siap untuk menikah dengan Ara Pak. Aku sudah mencintai Ara.
Jadi tolong segera saja nikahkan kami. Ucap Bima menjelaskan apa yang ingin ia sampaikan. Bu Sylvia dan Pak Indra merasa sangat bahagia. Mereka tersenyum sumringah karena akhirnya putranya itu mau dijodohkan dengan Ara, wanita pilihan mereka. Karena mereka juga tahu kalau Ara wanita yang baik, tidak salah pilih. Alhamdulillah, akhirnya. Ini serius kan, Nak? Tanya Bu Sylvia masih merasa tidak percaya. Iya, Ma, aku serius. Tolong secepatnya ya, Ma. Aku sudah tidak sabar. Ingin menjadi suami Ara. Aku ingin bahagiakan dia. Iya, kamu tenang saja. Pernikahan kamu akan segera dilaksanakan. Yang penting kalian berdua bersiap-siap ya. Ucap Bu Sylvia dengan penuh bahagia. Seminggu kemudian, pesta untuk pernikahan Bima dan Ara sudah dipersiapkan. Semuanya sudah siap 100%. Besok tinggal acara puncaknya. Iya, besok adalah acara ijab kabul sekaligus resepsi untuk pernikahan Ara dan Bima. Mereka begitu sangat bahagia. Tak terkecuali kedua pengantin, Ara dan Bima. Dengan lancar dan lantang, Bima mengucapkan ijab kabul di hari itu. Akhirnya mereka sah menjadi pasangan suami istri. Bima dan Ara begitu bahagia. Mereka juga menikmati bulan madu ke luar negeri, hadiah pernikahan dari orang tua mereka. Setelah menikah itulah Ara baru terbuka kepada Bima. Dia menceritakan masa lalunya. Dia juga tak lupa menceritakan hutang orang tuanya. Apa sayang? Orang tuamu punya hutang. Memang berapa hutangnya? Tanya Bima setelah Ara bercerita. Aku nggak tahu mas berapa hutang orang tuaku. Karena paman dan bibi tidak pernah memberitahu. Aku sekarang ingin bertanya saja ya pada mereka. Mungkin masih ada sisanya dan aku bisa membayarnya sekarang. Jadi orang tuaku bisa jauh lebih tenang setelah hutang-hutangnya lunas. Iya, kamu benar. Tapi kayaknya nggak usah tanya lewat telepon deh. Kita langsung aja besok ke sana. Sudah cukup lama juga kan? Kita nggak ke rumah mereka. Terakhir pernikahan kita. Sudah beberapa bulan. Bima mengajak Ara untuk mengunjungi paman dan bibinya. Ara tidak pernah marah sebab paman dan bibinya sudah menjualnya. Karena mau bagaimanapun paman dan bibinya itu sudah sangat berjasa di hidupnya. Jika tidak ada mereka mungkin Ara sudah menjadi gelandangan. Makanya, apapun perintah paman dan bibinya, Ara selalu berusaha melakukannya. Kebesokan paginya, Bima dan Ara sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kampung halaman Ara. Sekitar 7 jam perjalanan yang harus mereka tempuh. Setelah sampai, Ara sangat terkejut dengan kondisi paman dan bibinya, juga sepupunya Dwi. Loh, paman, bibi, kenapa? Kok kalian diusir dari rumah kalian sendiri? Tanya Ara. Iya Ara, paman sama bibi terlilit hutang semakin banyak. Kami nggak sanggup bayar. Sehingga rumah ini terpaksa harus kami jual untuk membayar hutang-hutang itu. Jelas bibi Ara. Hutang? Emangnya uang yang dari Papa Indra nggak cukup, Bi, untuk melunasi hutang-hutang itu? Tanya Ara. Nggak cukup. Uangnya sudah habis untuk kami belanja-belanja. Dan untuk menyenangkan hati kami. Kami tidak membayar hutang. Kami pikir setelah kamu bisa menikah dengan lelaki kaya, semuanya bisa jauh lebih mudah. Tapi ternyata Pak Indra tidak mau membayari hutang kami. Lalu hutang orang tuaku gimana, Bi? Masih berapa lagi? Tanya Ara lagi. Sebenarnya orang tuamu gak punya hutang, Ra. Yang punya hutang itu kami. Apa? Jadi selama ini Bibi membohongiku? Jadi yang punya hutang itu Bibi sama paman, bukan orang tuaku? Ara benar-benar terkejut. Bisa-bisanya paman dan bibinya itu menipunya selama ini. Iya, Ra, maafin kami terpaksa. Paman hanya bisa tertunduk tidak menjawab apapun. Yang berkata sedari tadi hanya bibi saja.
Kini perhatian Ara teralih ke Dwi. Dia melihat perut Dwi kelihatan agak besar. "Dwi, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Ara. Dwi hanya menggeleng lemah. Mungkin dia malu untuk menjawab pertanyaan dari Ara. "Kenapa perutmu? Kamu sakit ya?" tanya Ara merasa khawatir. "Enggak, Ara. Aku... Aku... Dwi tidak sanggup berkata-kata. Mendengar jawaban Dwi, Ara sudah paham sekarang. Ara sudah bisa menebak. Pasti Dwi hamil di luar nikah. "Siapa yang menghamilimu? Apakah pacarmu itu?" Mendengar pertanyaan itu, Dwi hanya bisa mengangguk pelan. Artinya dugaan Ara benar. Ara sangat murka sekali. Bisa-bisanya selama ini dia dibohongi oleh paman dan bibinya sendiri. Jadi selama ini Ara bukan membayar hutang orang tuanya, melainkan hutang paman dan bibinya. "Ara, maafin kami. Tolong bantu kami, Ara. Kami butuh tempat tinggal. Tolong, Ara. Tolong." "Maaf, Bi, Man. Ara nggak bisa bantu kalian. Ara sudah terlalu kecewa. Andaikan kalian tidak membohongi Ara, mungkin Ara bisa memaafkan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian benar-benar tega. Mulai sekarang, aku nggak bisa bantu apa-apa lagi. Maaf, Paman Bibi. Ara pamit." Ara segera mengajak suaminya untuk pergi dari sana. Ara pergi sembari menangis, karena dia tidak menyangka kalau keluarga terdekatnya sendiri malah menipunya. Ara tidak pernah menyangka kalau semuanya ternyata begini. Di perjalanan pulang, Ara hanya bisa melamun. Dia begitu marah, namun juga ada rasa kasihan di dalam hatinya. Tapi Bima selalu menenangkan istrinya itu. "Kamu gak perlu sedih. Kamu juga gak perlu marah. Maafkan saja mereka. Karena percuma juga kan kamu marah, gak ada gunanya. Malah akan membuat hatimu semakin sakit. Ikhlaskan saja ya sayang. Ikhlaskan, pasti hatimu jauh lebih tenang." Dengan lembut, Bima mengingatkan istrinya itu. Ara segera beristighfar berkali-kali untuk menenangkan hatinya. "Makasih ya Mas, kamu selalu ngingetin aku. Benar katamu, aku harus mencoba mengikhlaskan. Tapi sementara waktu, aku belum bisa bertemu dengan mereka. Entahlah nanti, jika hatiku sudah jauh lebih baik, mungkin aku bisa menerimanya dan memaafkan mereka, juga membantunya." "Nah, gitu dong sayang. Ya sudah, sekarang kamu tenangkan dirimu sendiri. Dan jangan dipusingkan ya. Kita harus tetap bahagia. Kamu kan ada aku. Ada juga papa dan mama. Kamu tenang saja ya, jangan merasa sendiri." "Iya Mas, makasih ya." Dengan manja, Ara memeluk lengan suaminya. Dia sandarkan kepalanya itu di bahu suami tercinta.